Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini bisa duduk untuk bertolabul ilmi, dan kita masih meneruskan kajian kita membahas kitab Minhajul Muslim, dan kita sudah masuk ke materi tata cara pelaksanaan daripada solat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar bagaimana mengenal tata cara solat mulai dari bacaan hingga gerakan-gerakan solat, wajib bagi seorang muslim untuk tahu dan belajar, karena sah dan tidaknya sebuah ibadah itu ditentukan oleh ilmu pengetahuan. Karena orang jahil, mereka tidak akan sempurna ibadahnya. Hanya orang-orang yang berpengetahuanlah yang akan mampu menyempurnakan ibadahnya. Makanya kenapa kedudukan ilmu itu menentukan seseorang saat beribadah itu mendapatkan pahala atau tidak. Tapi kejahilan sebaliknya, dipastikan orang-orang jahil yang beribadah mereka tidak akan mendapatkan pahala. Kenapa demikian? Karena umumnya orang jahil saat mereka beribadah itu ikut-ikutan. Lihat orang solat, dia ikut solat. Lihat orang takbir, dia takbir. Berdiri, ikut berdiri. Membaca ini, ikut membaca ini, dan begitu seterusnya. Makanya kalau kita melihat di dalam hadis ketika berbicara soal fitnah kubur, ketika dua malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada orang yang mati, yang dihidupkan dalam kuburnya, apabila yang ditanya itu seorang mukmin dan berilmu, maka seluruh ujian-ujian yang ditanyakan dua malaikat ini akan mudah dijawab. Tapi sebaliknya, kalau dia bukan orang yang beriman dan dipastikan mereka jahil, maka mereka tidak akan sanggup untuk menjawab dua soalan malaikat itu. Makanya ketika ditanya orang jahil ini, siapa Rabbmu? Maka dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu. La adri, aku tidak tahu. Kalimat aku tidak tahu dari jawaban ini menunjukkan dia jahil. Kalau dia orang alim tentu tidak akan mengatakan la adri, saya tidak tahu, pasti dia akan menjawabnya. Makanya apa yang terjadi karena dia tidak mampu menjawab, hanya mengatakan la adri, aku tidak tahu. Kemudian dia mengatakan fa'altu kama fa'alan nas wa aqulu kama qalan nas, aku hanya berbuat karena melihat manusia berbuat, aku mengucapkan karena manusia berkata-kata. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim azab yang disebut dengan azab kubur karena kejahilannya. Tapi kalau orang alim
Ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir, dia sanggup menjawab. Karena dia sanggup menjawab, luluslah dari fitnah tersebut, makanya Allah kirim nikmat kubur kepadanya. Dari riwayat ini menunjukkan bahwa nikmat dan azab itu ditentukan karena ilmu. Kalau seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu, maka dipastikan ibadahnya akan mengalami kelezatan karena Allah kirim nikmat kepadanya. Tapi kalau dia beribadah karena kejahilan, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan kecuali hanya melihat manusia, maka ibadahnya selamanya tidak akan mendapatkan kelezatan dan dipastikan penuh dengan siksaan di dunia ataupun di akhirat. Makanya dalam bab ini kita akan mempelajari tentang tata cara solat secara singkat yang dikarang oleh pengarang kitab ini. Tentu tidak lain supaya memberikan gambaran beginilah cara solat yang dilakukan Nabi SAW. Sebagaimana Rasul mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyebutkan dari ringkasan apa yang pengarang tulis dalam kitab ini. Saya buat menjadi 28 poin. Secara singkat dari 28 poin ini, yang pertama, seseorang ketika hendak melaksanakan salat, maksudnya ketika masuk ke dalam salat, tentu di luar salat banyak yang dilakukan, seperti berwudu, kemudian juga menutup aurat, kemudian memperhatikan pakaian dan tempat yang akan dilakukan salat dan macam-macam. Tetapi ketika seseorang sudah masuk ke dalam salat, maka yang pertama adalah an yastaqbilal qiblata bi jami'i badanihi biduni inhirafin wala iltifat. Pertama, hadapkan seluruh badan kita ke arah kiblat tanpa ada kemerengan ataupun iltifat, menengok ke sana kemari. Jadi betul-betul badan kita itu dihadapkan ke arah kiblat secara keseluruhan. Tidak boleh mereng ataupun seseorang kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an yanwi thumma yanwi as-salata. Kemudian mulai dia meniatkan salat. Dan niat itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Karena kalau niat sudah menjadi amalan lisan, berarti bukan niat lagi, namanya zikir. Tetapi karena niat itu adalah amalan hati, berkaitan dengan ikhlas dan tidak, maka cukup dilafadkan dalam hati saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, an yukabbira takbiratul ihram. Kemudian mulai bertakbir dengan mengucapkan takbiratul ihram. Maksudnya ucapan Allahu Akbar, itu disebut takbir. Dan kalau permulaan solat disebut takbiratul ihram. Kemudian diiringi dengan mengangkat kedua tangan. Lah, mengangkat kedua tangan ini ada dua perkara yang harus dipahami. Pertama, ketika mengangkat kedua tangan beriringan dengan takbiratul ihram kalimat Allahu Akbar, maka ada tiga kaifiyah. Pertama, seseorang membaca takbir dulu Allahu Akbar, kemudian mengangkat kedua tangan. Yang kedua, atau mengangkat kedua tangan
kemudian bersedekap, kemudian baru mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, beriringan saat mengucapkan Allahu Akbar di waktu yang sama mengangkat kedua tangan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan masalah takbiratul ihram, mengangkat tangan, adalah posisi sampai di mana tangan itu diangkat. Maka ada dua syarat. Pertama, sejajar dengan kedua bahu, dan yang kedua sejajar dengan kedua daun telinga. Maka dua-duanya dibolehkan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, thumma yadha'a kaffa yadihi al-yumna 'ala dhahri kaffihi yadihi al-yusra fawqa sadrihi. Kemudian meletakkan tangan kanan dengan menindih tangan kiri, kemudian diletakkan di dada. Meletakkan kedua tangan saat bersedekap di dada itu ada dua kaifiyah. Boleh diletakkan antara pusar dan dada, arti diletakkan di tengah-tengahnya. Boleh juga diletakkan di dadanya. Adapun hadis yang meletakkan di bawah pusar, maka seluruhnya dianggap lemah. Jadi bisa diletakkan di bawah dada di atas pusar, atau diletakkan di atas dadanya. Kemudian yang kelima, kemudian dia mulai membaca doa iftitah. Tentu doa iftitah itu kan macam-macam, Bu. Tetapi lafaz terbaik dalam doa iftitah adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khataayaya kama yunakka thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal bard. Ini lafaz terbaik dari seluruh lafaz-lafaz iftitah. Tetapi bukan berarti membaca doa-doa iftitah yang lainnya tidak dibolehkan, boleh. Apalagi kalau seandainya ibu bisa hafal semuanya. Semua lafaz-lafaz iftitah yang diajarkan Nabi ibu hafal. Kemudian ibu membaca iftitah berlainan. Mungkin hari ini yang dibaca, besok itu yang dibaca, lusa ini lagi yang dibaca. Maka kalau seandainya kita sanggup menghafal semua lafaz-lafaz iftitah, kemudian kita mulai membaca di beberapa salat, maka ini lebih mencocoki sunnah Nabi SAW. Tapi kalau seandainya ibu tidak hafal, hanya satu lafaz iftitah karena itu yang biasa ibu lafazkan ketika salat, maka tidak mengapa. Cuman lafaz terbaik dalam doa iftitah adalah lafaz Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya sampai selesai. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, thumma yata'awwadha fayaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang keenam kemudian mengucapkan ta'awudz. Setelah baca iftitah, ibu mengucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tentu karena bagaimanapun salat ini adalah ibadah yang dibenci setan, terutama saat posisi sujud. Makanya setan sebisa mungkin menggoda anak Adam dengan merusak salatnya. Makanya kemudian saat permulaan salat kita disuruh ta'awud, meminta perlindungan kepada syaitan supaya kita tidak diganggu dalam salat kita. Kemudian setelahnya nomor 7, thumma yaqra surat al-fatihati. Kemudian mulailah dia membaca surah al-fatihah. Membaca surah al-fatihah tetap diawali dengan basmalah. Baik yang bacaan fatihahnya dikeraskan ataupun bacaan fatihahnya disirkan. Artinya baik dilakukan di salat yang
lakukan di malam hari, maghrib, isya atau subuh, atau yang dilakukan di siang hari, zuhur ataupun asar, tetap membaca basmalah. Dan kalau seandainya posisinya menjadi imam, maka basmalah ini boleh disirkan, boleh dijaharkan. Artinya boleh disembunyikan tapi tetap dibaca, tapi boleh juga dikeraskan. Dua-duanya boleh dilakukan. Kemudian yang nomor 8, thumma yaqra ma tayassara minal Qur'an. Kemudian mulai dia membaca yang mudah dari bacaan Quran. Salat wajib dengan salat sunnah itu harus dibedakan. Kalau salat wajib, ibu jangan terbebani dengan bacaan. Artinya surat apa yang ibu hafal itu yang ibu baca. Jangan sampai kemudian surat yang separuh-separuh hafalannya kemudian dibaca. Jadi cukup membaca yang mudah dari Quran saja. Ibu cuman hafal Qul a'udzu birabbin nas, ya itu saja dibaca. Kemudian ibu hanya menghafal Inna a'tainakal kautsar ataupun surah Al-Lahab atau surah Al-Fil. Maka jangan kemudian membebankan dengan surat-surat yang ibu belum hafal atau separuh-separuh hafalannya. Tidak perlu kalau salat wajib. Salat wajib itu baca yang mudah saja. Jadi baca yang mudah, jangan mempersulit. Kalau salat sunnah beda. Seperti ibu tahajud, ingin berlama-lama dalam tahajudnya, masalahnya mungkin bacaannya ataupun hafalannya kurang. Makanya kalau ingin berlama-lama dalam salat, maka dibolehkan ibu untuk memegang mushaf. Jadi boleh memegang mushaf dan ibu bisa membaca sesuka ibu, entah sejuz, 2 juz, maka dibolehkan. Ya, sekali lagi, kalau sholat sunnah boleh ibu memperberat diri dengan membaca lewat mushaf. Tapi kalau sholat wajib jangan memberatkan diri. Yang ibu hafal itu yang dibaca. Karena bagaimanapun sedikitkan hal-hal yang bisa memberatkan dalam pelaksanaan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nomor 8. Kemudian yang nomor 9, thumma yarka. Kemudian dia mulai ruku. Saat ruku itu bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, saat ruku adalah saat kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena saat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka perlamalah saat ruku. Kemudian upayakan tumakninah saat ruku. Kemudian upayakan khusyuk saat ruku. Karena itu waktu di mana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bacaannya juga Subhana rabbiyal azim. Maha suci ya Rabbku yang maha azim, yang maha agung. Jadi saat ruku adalah saat di mana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat ruku itu pula kesalahan-kesalahan kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesalahan-kesalahan kita itu digugurkan lewat pundak-pundak kita yang sedang ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main dengan ruku. Upayakan khusyuk dalam ruku, tumakninah dalam ruku, dan betul-betul agungkan dengan membaca Subhana rabbiyal azim. Kemudian yang nomor 10, saat ruku membaca Subhana rabbiyal azim minimalnya 3 kali. Minimalnya 3 kali. Tetapi kalau ibu mau menambah bacaan Subhana rabbiyal azim umpamanya dengan ibu membaca Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, itu lebih baik lagi. Jadi kalau seandainya ibu menambah dengan Subhana rabbiyal azim dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, maka itu lebih baik lagi. Karena itu yang diucapkan Nabi SAW saat ruku. Baik, kemudian yang nomor 11, thumma yarfa'a ra'sahu. Kemudian
Setelah ruku dia angkat kepalanya. Saat mengangkat kepala, saat itu juga ibu membaca kalimat Sami Allahu liman hamidah dan mengangkat kedua tangannya. Jadi berbarengan dengan bangkit daripada ruku ada dua perbuatan. Pertama, perbuatan lisan membaca Sami Allahu liman hamidah. Yang kedua, perbuatan badan dengan mengangkat kedua tangan sampai bahu atau sampai daun telinga saat mengangkat kepala dari ruku ketika membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang nomor 12, kemudian setelah ibu bangkit daripada ruku ya, dalam posisi i'tidal berdiri sebelum sujud, maka di sini Nabi SAW juga mengajarkan doa Rabbana walakal ham mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Rabbana walakal ham mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu juga sangat dianjurkan membaca doa ini. Atau kalau tidak, maka cukup ibu membaca Rabbana walakal ham, atau ditambah dengan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kemudian yang nomor 13, thumma yasjuda khusyu'an as-sajdatal ula. Kemudian setelah i'tidal ibu turun melakukan sujud yang pertama. Lah sujud ini adalah bentuk kita ini meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ruku kita mengagungkan Allah, kalau sujud kita sedang meninggikan Allah. Dan sujud ini ibadah yang paling agung dari seluruh gerakan salat. Jadi ibadah yang paling agung dari seluruh gerakan salat dari takbir sampai salam itu adalah posisi sujud. Makanya saya nasihati saat sujud pertama, maka tumakninah dengan cara menempelkan 7 anggota sujud. Apa 7 anggota sujud? 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tangan, kemudian dahi dan hidung menjadi 1. Ini harus betul-betul menancap di bumi. Kemudian yang kedua, tidak boleh main-main, di mana paha harus lurus supaya nampak bersungguh-sungguh dalam solatnya. Kemudian merenggangkan sikut menjauh dari lambung, jangan merapat ke lambung. Kemudian juga harus betul-betul kita ini sedang merendahkan diri kepada zat yang maha tinggi, karena saat sujud kita sedang meninggikan Allah. Dan saat ini pula kesalahan-kesalahan kita digugurkan, sama dengan posisi ruku. Posisi sujud pun, di mana dosa-dosa yang diletakkan di punggung dan di kepala itu dijatuhkan saat sujud. Makanya sebisa mungkin sujud ini dilamakan. Terutama ibu yang sholat sendirian, maka sebaiknya ruku dan sujud itu agak lama, terutama waktu sujud, karena di waktu sujud inilah doa-doa kita mustajab. Ingat, di waktu sujud doa-doa kita mustajab, maka sungguh-sungguhlah dalam doa setelah membaca subhana rabbiyal a'la. Ini yang ke-12, yang ke-13, yang ke-14. Kemudian bacaan dalam sujud subhana rabbiyal a'la minimalnya 3 kali. Kalau nambah dari 3 lebih baik, tapi paling sedikit 3 kali, walaupun yang wajib 1 kali, yang 2 adalah sunnah. Tapi bagaimanapun membaca 3 kali lebih afdal atau lebih. Atau kalau ingin menambah bacaannya, boleh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Itu lebih baik lagi ya. Kemudian yang nomor 15, thumma yarfa'a ra'sahu minas sujudi qa'ila. Kemudian dia mulai mengangkat kepalanya dari sujud sambil membaca Allahu Akbar. Kemudian ibu melakukan duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud
adalah di waktu kita disuruh untuk tumakninah. Jadi jangan tergesa-gesa, habis sujud duduk dulu, tenangkan dulu sambil membaca Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Atau kalau ibu mungkin kurang hafal, maka cukup Rabbighfirli saja minimal 3 kali. Baru kemudian setelah itu bangkit sujud kembali, sujud kedua kalinya. Lah sujud kedua kalinya sama dengan sujud yang pertama, membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali, atau kalau ibu mau nambah dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, itu lebih baik lagi. Ini yang ke-16. Kemudian yang ke-17, setelah itu kemudian kembali sujud yang kedua. Kemudian yang ke-18 membaca takbir untuk bangkit ke rakaat kedua. Jadi setelah sujud yang kedua, ibu hendak bangkit ke rakaat berikutnya, maka jangan lupa membaca takbir yang disebut dengan takbir intiqal namanya. Takbir intiqal. Sampai kemudian masuk ke rakaat kedua, berdiri ke rakaat kedua. Setelah berdiri, maka selanjutnya meletakkan tangan di dada. Yang ke-19 meletakkan tangan di dada seperti yang di rakaat pertama, bisa di bawah dada, di atas pusar atau di atas dada. Kemudian selanjutnya yang ke-20, kemudian duduk setelah rakaat, kemudian membaca Fatihah tanpa didahulukan dengan iftitah. Jadi iftitah itu 1 kali saja Bu ya di rakaat pertama. Kalau sudah masuk rakaat kedua, maka tidak usah membaca iftitah lagi. Karena iftitah itu artinya pembukaan. Kan sudah dibuka, ya sudahlah kan. Berarti tidak perlu membaca lagi. Lalu apa yang dibaca pada rakaat yang kedua? Cukup membaca Fatihah dan membaca surat. Membaca Fatihah dan membaca surat. Kalau seandainya di dalam bacaan surat itu kemudian ibu lewat dengan bacaan-bacaan ayat-ayat sajdah. Ayat-ayat sajdah artinya ayat-ayat yang menunjukkan adanya sujud tilawah, maka ibu langsung setelah membaca ayat-ayat sajdah itu langsung sujud, tidak ada ruku, langsung sujud. Lah sujud ini disebut sujud tilawah. Kemudian selesai sujud bangkit lagi, kembali ke posisi. Ini juga diantara bagian daripada kaifiyah shalah. Kemudian yang nomor 21. Setelah kemudian di rakaat kedua, kemudian hendak masuk ke rakaat menyempurnakan rakaat kedua dengan ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud lagi. Kemudian disinilah ada yang disebut dengan tasyahud al-awwal. Jadi tasyahud yang pertama. Tasyahud yang pertama ini ibu membaca tahiyat, kemudian membaca salawat, kemudian ibu membaca tahiyat dulu sampai kepada syahadat. Kemudian selepas syahadat, apakah kemudian membaca salawat setelah syahadat, ataukah kemudian bergerak ke rakaat berikutnya? Wallahu alam, pendapat yang saya pribadi memilihnya, di tasyahud yang pertama itu cukup sampai syahadat saja Bu. Jadi bacaannya at-tahiyatu lillahi wassalawat wat thayyibat,
assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini. Ini bacaan pada tasyahud yang pertama. Kemudian setelah bacaan tasyahud yang pertama, ibu bangkit ke rakaat ketiga. Berarti kalau solat maghrib itu rakaat terakhir. Tapi kalau solat yang 4 rakaat berarti masih menunggu 2 rakaat lagi untuk menyempurnakan solatnya. Apabila selesai menyempurnakan solat rakaat terakhir, baik yang 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat, subuh, maghrib atau zuhur, isya dan asar yang 4 rakaat, maka masuk kemudian ke rakaat terakhir, ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian tasyahud akhir. Lah dalam tasyahud akhir tentu bacaannya harus disempurnakan, berbeda dengan tasyahud yang pertama, di mana pada tasyahud yang terakhir itu bacaannya adalah at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ditambah dengan salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Maka inilah disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Pertanyaannya, kenapa di tasyahud yang pertama ibu tidak dianjurkan membaca salawat, sementara di tasyahud akhir ibu dianjurkan baca salawat? Maka jawabannya, karena di tasyahud terakhir itu ada doa. Jadi tasyahud terakhir itu ada doa, Bu. Kalau di tasyahud pertama tidak ada doa, tapi di tasyahud terakhir itu ada doa. Doa dari 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Kemudian setelah itu ibu berdoa, terserah, entah membaca doa yang biasa dibaca Rasul, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram, atau ibu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau ibu terserah mau baca apa saja sebelum salam. Lah karena di tasyahud terakhir ada doa, sementara di tasyahud awal tidak ada doa, makanya salawat itu diletakkan di tasyahud akhir. Kenapa? Karena di antara adab orang sebelum berdoa adalah memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baru setelah itu ibu pun salam ke kanan dengan membaca assalamualaikum warahmatullah, kemudian salam ke kiri juga mengucapkan kalimat yang sama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru tentunya setelah salam, di situ sangat dianjurkan seseorang tidak langsung berdiri pergi, tapi di situ ada zikir dan juga wirid-wirid yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mulai daripada membaca istighfar 3 kali, kemudian setelah itu membaca ayat-ayat dalam Quran seperti surat Qul a'udzu birabbil nas, Falaq, Ikhlas, ayat kursi, kemudian bertasbih 33, takbir 33, tahmid 33, genapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan boleh seseorang itu selesai melaksanakan zikir atau wirid, baru kemudian melaksanakan solat yang disebut dengan ba'diyah, kalau memang di situ ada sunnah ba'diyah. Inilah di antara ringkasan poin-poin tentang kaifiyah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semua saya ringkas dari materi ini supaya mempermudah, makanya saya membuat poin-poin supaya enak dicatat. Baik, sampai di sini Bu, inilah di antara tata cara secara singkat yang disebutkan oleh pengarang.
Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya, Bu. Jika kita kalau berjamaah, kita kan perlu membaca subhanallah itu 3 kali, Ustaz. Kalau kita punya waktu lebih, boleh lebih nggak baca, Ustaz? Boleh. Bacaan ruku atau sujud itu yang wajib 1 kali. Jadi kalau tergesa-gesa sholatnya, baca 1 kali sudah cukup. Tapi kalau masih ada waktu, maka minimalnya 3 kali. Yang 1 wajib, yang 2 sunnah. Tapi kalau masih ada waktu, boleh dibaca sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Umpamanya ibu sholat di belakang imam, imamnya tumakninah, rukunya lama gitu kan. Jadi ibu bisa lebih dari 3 kali membaca subhana rabbiyal azim, atau saat sujud ibu bisa lebih membaca subhana rabbiyal a'la lebih daripada 3 kali, itu lebih baik. Lebih banyak, berarti lebih banyak melaksanakan sunnah. Tapi yang wajib dibaca 1 kali, lebihnya itu adalah sunnah. Wallahu a'lam. Ya. Boleh, tidak ada masalah. Pemanya ibu setelah membaca subhana rabbiyal a'la, ya, ataupun ditambah dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, maka boleh kita menambah dengan doa-doa yang kita hafal dari Quran atau sunnah, itu lebih baik. Tapi kalau tidak hafal doa-doa dari Al-Quran dan sunnah, maka boleh menggunakan doa menggunakan bahasa masing-masing. Apakah perlu diletakkan dalam hati? Tidak perlu, boleh dilafadzkan. Ya, boleh dilafadzkan mungkin dalam bahasa Indonesia, atau Allah paham dengan apa yang kita ucapkan. Itu bagi yang tidak mampu mengucapkan bahasa Arab. Tapi kalau dia seorang pelajar, belajar bahasa Arab, dan dia banyak hafal doa-doa dari Al-Quran Sunnah, sebaiknya doa-doa warid yang dibaca. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Ada, ya itu bagian juga nggak saya sebutkan tadi. Itu namanya duduk istirahat setelah sujud yang kedua ketika hendak bangkit ke rakaat berikutnya. Itu tujuannya untuk tumakninah, biar tidak tergesa-gesa. Tapi itu kan sunnah, bisa dilakukan bisa tidak. Wallahu a'lam. Kalau memang setiap orang itu istrinya sudah dijatah dijamin takarannya masing-masing orang. Terus orang ini bertanya kenapa kita harus meminta, kenapa kita harus berdoa gitu? Kan itu sudah tidak kita. Jadi pertanyaan seperti itu. Maksudnya sudah ditentukan takdirnya, ngapain doa gitu? Iya, kenapa kita harus berdoa meminta gitu kan sama Allah? Padahal kan katanya itu tiap orang dan dijatah kok apa di sini begitu. Iya. Kenapa harus minta? Dia nanya juga, seandainya kita nggak berdoa, apa kita nggak dikasih rezeki itu gitu. Ya, alhamdulillah. Doa itu ibadah. Doa itu ibadah dan berpahala. Dan orang yang tidak berdoa dianggap sombong. Innal ladzina, gimana ayatnya itu? Gimana? Pokoknya intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu dianggap sombong. Kenapa sombong? Karena merasa mampu. Tanpa keterlibatan Allah dia merasa mampu. Dan itulah hakikat orang sombong. Kita ini makhluk lemah. Dalam kondisi apapun sangat berhajat dengan Allah. Kalau dia tidak berdoa artinya tidak perlu dengan Allah. Berarti dia sombong. Adapun kenapa kemudian
kaitan kok kita harus meminta dan berdoa sementara takdir sudah ditetapkan? Tidak, doa itu untuk memperlancar takdir. Bukankah Nabi SAW mengatakan la yarudul qada illa doa? Tidak ada yang bisa merubah keputusan atau ketentuan takdir itu kecuali dengan doa. Jadi doa ini terkadang bisa merubah takdir. Tapi yang dimaksud takdir di sini adalah di catatan para malaikat bisa berubah. Saat kita berada di janin ibu kita, kan malaikat kan mencatat, Bu, rizki ibu sekian, ajal ibu sekian, bahagia ibu sekian, celaka ibu sekian, itu dicatat. Lah yang di tangan para malaikat ketika mencatat itu takdir-takdir kita itu bisa berubah, Bu. Dengan cara apa? Dengan cara doa. Jadi doa itu bisa merubah takdir. Makanya kenapa kemudian kita juga tidak boleh meninggalkan doa. Justru dengan doa itu menambah rizki. Ya, wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz, apakah di saat sujud kan kita boleh menambah doa ya Ustaz? Apakah durasinya itu kadang ada yang panjang doanya itu tidak sama waktu sujudnya itu sama sujud orang? Iya, kalau lagi sujud lihat posisinya. Ibu sholat jamaah atau sholat sendirian? Kalau sholat sendirian ya sesuka ibu. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu sujud selama 7 kali tawaf. Satu kali tawaf berapa putaran, Bu? 7 kali 7 tawaf berapa putaran tuh? Itu Sufyan Ats-Tsauri sekali sujud seperti 7 tawaf. 7 kali tawaf, sementara satu tawaf itu 7 putaran. Saking lamanya. Maka tidak ada masalah kalau kita mampu sujud selama itu dan berdoa sekhusyuk. Ya, tapi kadang-kadang kita tidak mungkin lama. Kalau lama itu tidur itu biasanya. Ya, maksudnya yang sesuai dengan kemampuan kita. Silakan, makin lama sujud makin baik. Tapi digunakan untuk berdoa. Bukan digunakan untuk yang lainnya. Wallahu a'lam. Oke, baik sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.